Mereka berdua melihat budeku sedang duduk di samping kuburan sambil memakan tanah kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali salah satu thread horror dari X yang pernah viral beberapa waktu lalu. Thread ini pertama kali diunggah sekitar tahun 2020-an oleh salah satu akun terkenal bernama Simple Man. Thread ini ia beri judul Sorop. Mungkin beberapa di antara kalian baru pertama kali mendengar tentang kata ini. Buat kalian yang belum tahu apa itu sorop, jadi sorop atau orang Jawa sering menyebutnya dengan sebutan surup atau surop merupakan istilah Jawa yang memiliki arti perpindahan waktu dari sore menuju malam, dari terang ke gelap, atau waktu menjelang maghrib. Menurut kepercayaan Jawa, sorop merupakan waktu yang dianggap mistis. Masyarakat di sana percaya ketika waktu sorop tiba, para makhluk halus akan berkeliaran. Mereka akan keluar dari persembunyian mereka. Akan tetapi, dalam kisah kali ini, sorop bukan hanya sekedar tentang masalah waktu keluarnya para makhluk halus di waktu maghrib, melainkan ada sebuah ritual aneh yang diberi nama puasa sorop. Konon katanya, puasa sorop ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan seseorang untuk bertemu kembali dengan orang yang sudah meninggal dunia. Pada dasarnya, puasa sorop ini tidak jauh berbeda dengan puasa pada umumnya. Perbedaannya, ketika sorop tiba atau ketika waktu maghrib datang, orang yang melakukan puasa sorop akan berbuka puasa dengan memakan tanah kuburan. Setelah itu, arwah pemilik tanah kuburan tersebut akan tinggal bersamanya. Arwah itu akan melakukan apa saja yang diminta, bahkan hingga untuk mencelakai atau menghabisi nyawa seseorang. Namun di balik itu semua, ada bayaran besar yang harus ditanggung oleh orang yang melakukan ritual ini. Jika orang tersebut tidak sanggup untuk menahannya, orang tersebut bisa gila atau hilang selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, Simple Man ini sudah memberikan sebuah disclaimer. Apabila dia lupa atau teledor karena tidak sengaja menyebutkan clue tempat dan lain hal, tolong jangan disebarluaskan. Selain itu, thread ini juga sewaktu-waktu bisa saja dihapus bila dirasa sudah tidak nyaman lagi, karena kisah ini merupakan kisah yang sensitif. Gimana guys, penasaran gak sama kisahnya? Jika penasaran, matikan lampu, gunakan earphone, lalu ikut saya masuk ke dalam kisahnya. Perkenalkan, namaku Hanif. Aku adalah seorang perempuan. Aku tinggal di sebuah rumah bersama kedua orang tuaku, adikku yang bernama Isti, dan juga padeku. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan rumahku ini. Akan tetapi, semua itu berubah ketika padeku membawa seorang perempuan yang kelak akan menjadi budeku. Kisah ini bermula ketika aku masih duduk di bangku SMP. Saat itu aku merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan budeku ini. Bude sering sekali berdiam diri sendirian di dalam kamarnya dengan kondisi ruangan yang gelap gulita. Selain itu, pernah di suatu waktu ketika seluruh anggota keluargaku sedang melakukan makan bersama, di situ aku melihat Bude hanya duduk dengan tatapan kosong tanpa menyentuh makanannya sedikit pun. Aku pun penasaran dan mulai memperhatikannya. Sesekali aku melihat budeku ini kerap tersenyum sendirian. Tibalah waktu ketika tangannya Bude mulai menghampiri nasi putih yang ada di depannya. Saat itu aku melihat Bude mencengkram nasi putih itu, lalu melahapnya secara bulat-bulat tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Aku sangat kaget melihat cara makan budeku ini. Bude terlihat seperti orang yang sudah lama tidak makan. Perilaku anehnya Bude ini ternyata tidak hanya terjadi di dalam rumahku saja, melainkan pernah di suatu malam ketika ada dua orang yang sedang melakukan jaga malam. Mereka berdua melihat budeku sedang duduk di samping kuburan sambil memakan tanah kuburan tersebut. Walaupun sudah banyak rumor yang beredar mengenai budeku ini, akan tetapi
Pade selalu menutupinya, seolah-olah itu merupakan hal yang tidak benar. Menurut Pade, istrinya itu hanya sedang sakit karena usaha yang dimilikinya baru saja bangkrut, dan ditambah lagi Bude baru saja kehilangan cabang bayinya. Namun puncak dari segalanya, ketika orang tuaku memergoki Bude sedang merobek-robek isi perut dari seekor kucing malang di tengah lorong rumahku. Pada saat itu juga, orang tuaku sudah tidak tahan lagi, lalu mengusirnya dari dalam rumah. Disinilah awal mula semuanya dimulai. Ketika itu, tepatnya sebelum maghrib, aku sedang menemani ibuku menanak nasi di dapur. Di saat itu juga, aku melihat kalau di belakang ibuku ada sosok nenek-nenek yang mengenakan kain jarik dan rambutnya disanggul. Sosok itu terus memandangi ibuku. Aku sangat takut pada saat itu. Namun, aku tidak berani untuk menceritakannya kepada ibu. Aku hanya memilih untuk diam. Ibuku tidak tahu kalau ada sosok yang sedang memperhatikannya. Namun pada saat itu juga, ibuku merasakan kalau ada sesuatu yang janggal. Nasi yang dari tadi dimasaknya itu seharusnya sudah matang. Akan tetapi, nasi itu bukannya matang, melainkan malah berbau seperti bangkai. Saking baunya, hingga membuat ibuku muntah-muntah pada saat itu. Ketika kulihat, ternyata ibu memuntahkan tanah yang berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Sejak kejadian itu, ibuku hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya dan mulai merasakan kalau ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah kami. Di malam harinya, ketika aku sedang tidur, aku merasakan seperti ada tangan yang membelai rambutku. Sontak, aku pun langsung terbangun dari tidurku. Akan tetapi, ketika aku membuka mata, aku tidak menemukan siapapun di dalam kamarku. Tak lama dari situ, aku mendengar suara teriakan ibuku yang membuat gaduh seisi rumah. Aku pun langsung berlari untuk menghampirinya. Setibanya di depan kamar ibuku, aku melihat ibu seperti orang yang sedang kesurupan. Ketika itu, ibuku terus-menerus menjambak rambutnya sendiri hingga rontok. Di saat itu juga, ayahku mencoba untuk menahan kedua tangan ibuku. Namun tak disangka, ibuku tiba-tiba menggigit pundak ayahku hingga robek, lalu berkata, "Rumah ini bukan milik kalian. Pergi sana." Keesokan harinya, ayahku pun membawa salah satu temannya yang mengerti tentang hal gaib. Orang tersebut bernama Mas Edi. Ketika pertama kali Mas Edi ini masuk ke rumahku, ia langsung merasakan kalau ada sesuatu yang ganjil dengan rumahku ini. Rumah ini gak beres, nambah terus tamunya. Ada yang pernah puasa sorb ya di sini. Seketika itu, ayahku pun langsung mengajak Mas Edi untuk berbicara empat mata. Di saat itu aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Singkat cerita, ayahku pun mengajak Mas Edi untuk masuk ke dalam kamar kosong bekas kamarnya Pade. Akan tetapi, tepat di depan pintu kamar kosong itu, Mas Edi langsung menutup hidungnya, seakan-akan seperti mencium aroma yang sangat bau dari dalam kamar kosong itu. Sambil menutup hidungnya, Mas Edi pun berjalan masuk ke dalam kamar kosong itu. Di dalam sana, aku melihat Mas Edi seperti sedang menguburkan sesuatu tepat di bawah ranjangnya Pade. Semenjak kedatangannya Mas Edi, aku merasa mulai ada yang janggal dengan kelakuan ayahku ini. Setiap menjelang maghrib, ayahku ini selalu masuk ke dalam kamar kosong itu dan menguncinya dari dalam, seakan-akan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalam sana. Aku tidak tahu apa yang sedang ayah lakukan di dalam kamar kosong itu. Akan tetapi, semenjak ayahku sering masuk ke dalam kamar kosong itu, kondisi ibuku berangsur-angsur mulai membaik. Dari yang awalnya hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya, kini ibuku sudah bisa untuk berjalan lagi. Namun sebaliknya, justru kondisi ayahlah yang sekarang semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan matanya selalu terlihat begitu lelah. Aku pun mulai penasaran dengan apa yang dilakukan ayahku di dalam kamar kosong itu. Saat itu, aku mencoba untuk mengintipnya dari balik lubang kunci kamar kosong itu.
Di dalam sana, aku melihat ayahku sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan badannya, seakan-akan seperti sedang menimang seorang bayi. Namun, ketika aku sedang asik memperhatikan ayahku, aku baru sadar kalau di dalam kamar kosong itu ternyata sudah dipenuhi oleh sosok-sosok aneh yang mengelilingi ayahku. Akan tetapi, dari sekian banyaknya sosok, terdapat salah satu sosok yang membuatku merinding. Sosok itu adalah sosok seorang wanita tua yang mukanya terlihat begitu menyeramkan. Sosok itu menoleh sambil tersenyum ke arahku. Beberapa hari kemudian, tepatnya ketika waktu menjelang maghrib, saat itu aku baru saja akan mandi. Kamar mandiku ini terletak di bagian luar belakang rumahku. Ketika aku sedang mandi, aku merasakan seperti ada yang bernafas di belakangku. Pada saat itu, aku mulai merasa ketakutan, lalu melanjutkan mandiku sambil memejamkan mata. Di dalam kegelapan, aku seperti melihat sosok. Sosok itu terlihat sangat tua dengan rambut keriting yang sangat panjang. Bola matanya begitu hitam. Sosok itu menyeringai sambil menciumi rambutku. Saat itu juga, aku langsung bergegas untuk membereskan mandiku. Dengan cepat, aku pun keluar dari dalam kamar mandi itu. Akan tetapi, ketika aku membuka pintu kamar mandi, aku dikejutkan oleh adikku yang pada saat itu sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Di saat itu, kami berdua hanya saling menatap satu sama lain dan tidak mengatakan apa-apa. Aku pun langsung masuk ke dalam rumahku melalui pintu belakang yang terhubung dengan dapur. Ketika aku sedang berjalan menuju kamarku, di situ aku melihat dengan jelas kalau adikku ini sedang duduk bersama ibuku. Saat itu aku benar-benar kebingungan. Aku melihat adikku ini sedang menulis di dalam kamar orang tuaku. Namun, di sisi lain, aku juga melihat dia baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa pikir panjang, aku mencoba untuk melupakan kejadian itu dan segera masuk ke dalam kamarku. Tak lama dari situ, terdengar suara sepeda motor yang berhenti tepat di depan rumahku. Ketika kulihat, ternyata itu adalah Mas Edi. Mas Edi ini datang ke rumahku sambil membawa sebuah kain yang berwarna merah. Kain tersebut menyerupai sajadah. Pada saat itu, Mas Edi bersama ayahku ini langsung masuk ke dalam kamar kosong itu. Namun aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya keluar dari dalam kamar kosong itu. Aku melihat Mas Edi ini seperti membawa segumpal rambut. Saat aku bertanya kepada ayah, aku baru tahu kalau itu adalah rambutnya Bude. Gumpalan rambut tersebut lalu dibungkus dengan kain merah yang telah Mas Edi bawa. Sebelum pulang, Mas Edi ini menitipkan kain merah tersebut kepada ayahku. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang, karena ini merupakan bagian terpenting untuk membersihkan rumah ini. Di malam harinya, ketika aku hendak tidur, tiba-tiba jendela kamarku ini terbuka dengan sendirinya. Padahal aku ingat jelas kalau jendela kamarku ini sudah aku kunci sebelumnya. Aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk menutupnya kembali. Akan tetapi, ketika aku hendak menutupnya, aku seperti melihat ada bayangan hitam yang melintas tepat di depanku. Aku pun langsung menutup dan mengunci kembali jendela kamarku ini. Namun, ketika aku hendak akan kembali ke atas kasurku, saat itu aku seperti mendengar suara orang yang sedang meminta tolong. Suara itu terdengar tidak asing di telingaku. Ketika aku menoleh ke arah jendela, aku melihat ada sepasang tangan yang sedang menempel di kaca jendelaku. Nak, tolong nak, tolong. Aku merasa kalau suara itu mirip sekali dengan suaranya Mas Edi. Namun, aku tidak berani untuk menghampirinya. Aku benar-benar sangat ketakutan
Aku bahkan sampai berlari naik ke atas ranjangku, yang pada saat itu sampai membuat adikku terbangun. Tak lama dari situ, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahku. Saat itu aku sempat bertanya-tanya, siapa orang yang bertamu di malam buta seperti ini? Aku pun mengajak adikku untuk melihatnya, yang ternyata itu adalah Mas Edi. Di malam buta itu, Mas Edi meminta kembali kain merah yang telah ia titipkan kepada ayahku. Namun, pada saat itu, aku merasa seperti ada yang janggal. Gerak-geriknya Mas Edi ini sangat mencurigakan. Wajahnya begitu datar dan terlihat begitu pucat. Keesokan harinya, ketika ayahku sedang duduk di teras depan rumah, ayahku ini dihampiri oleh salah satu teman kerjanya yang mengabarkan kalau Mas Edi telah meninggal dunia. Menurut temannya ayah, Mas Edi ini meninggal dunia sekitar jam 8 malam. Beliau terlindas truk hingga kepalanya pecah di samping rumah sakit berinisial K. Lalu siapa yang tadi malam mengunjungi rumahku? Di hari itu juga kami sekeluarga langsung menuju ke rumahnya Mas Edi. Sesampainya di rumah duka, kami langsung disambut dengan tatapan yang sangat tajam oleh orang-orang yang sudah berada di sana. Ibunya Mas Edi pun mengajak kami untuk mengobrol di dapur. Menurut beliau, ada yang harus diobrolkan secara serius. Sudah lama tidak ada orang yang sanggup melakukan puasa sorop. Sekarang coba ceritakan semuanya. Soalnya Edi itu orangnya amanah. Saat itu, ayahku pun langsung menceritakan semuanya. Akan tetapi, di tengah ceritanya, ayahku ini menatap ke arahku dan juga adikku, lalu membisikkan sesuatu ke telinga ibunya Mas Edi. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak boleh aku tahu pada saat itu. Setelah berbicara satu sama lain, ibunya Mas Edi pun mengajak ayahku ke tengah rumahnya. Di tengah rumah itu sudah terbaring seseorang yang ditutupi oleh kain jarik. Di situ ayahku melihat jasadnya Mas Edi untuk yang terakhir kalinya. 7 hari berselang setelah kematiannya Mas Edi, ayahku ini meminta izin untuk menghadiri acara 7 hari kematiannya Mas Edi. Ayahku pun akhirnya pergi meninggalkan rumah. Tak lama dari situ, ibuku juga pergi bersama adikku untuk mengunjungi rumahnya Bu Minah. Tinggallah aku seorang diri di dalam rumah. Pada saat itu, aku sedang asik menulis di dalam kamarku. Namun tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara langkah kaki, yang pada saat itu aku mengira kalau itu adalah suara langkah kaki dari ibuku. Akan tetapi, ketika aku keluar dari kamarku, di situ aku baru menyadari kalau tidak ada siapa-siapa di dalam rumahku ini. Aku pun mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kamarku. Akan tetapi, ketika aku hendak membuka pintu kamarku, aku mendengar suara seperti suara panci jatuh dari arah dapur. Aku berpikir mungkin ibu sudah benar-benar pulang dan sekarang sedang berada di dapur. Dengan perlahan, aku pun mulai berjalan menuju dapur. Namun, ketika aku sampai di dapur, yang aku lihat ternyata itu bukan ibu, melainkan sosok seorang nenek-nenek yang mengenakan kebaya. Kulitnya begitu keriput dan rambutnya panjang berantakan. Sosok itu menyeringai ke arahku hingga memperlihatkan giginya yang terlihat seperti taring. Di saat itu juga, aku tidak bisa merasakan tubuhku dan langsung jatuh pingsan. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Entah berapa lama aku pingsan. Singkat cerita, aku pun akhirnya tersadar. Saat itu di sampingku sudah ada ayah dan juga ibuku. Aku langsung diberondong banyak pertanyaan oleh kedua orang tuaku. Namun aku memilih untuk diam dan tidak menceritakan apa-apa. Ayahku pun mengerti dengan maksudku itu dan langsung menggendongku masuk ke dalam kamarku. Sesaat setelah kedua orang tuaku keluar dari kamar, adikku berkata, Mbak, tadi pas Mbak pingsan, Mbak bilang, Ono Mas Edi, Ono Mas Edi.
Kenapa Mbak? Mbak juga bilang, Bude datang sambil gendong anak, mondar-mandir di depan kamar. Maksudnya apa Mbak? Namun, aku tidak bisa menjawab apa-apa karena aku benar-benar tidak ingat apapun pada saat itu. Keesokan harinya, ibunya Mas Edi mengunjungi rumahku. Beliau menyampaikan kalau padeku ini sudah keterlaluan, terutama budeku. Menurut beliau, budeku ini sampai berani untuk mencelakai orang demi mencapai tujuannya. Beliau juga menyarankan agar kami sekeluarga pergi ke suatu daerah yang berinisial N demi keselamatan kami. Pada saat itu, aku melihat beliau seperti sedang melakukan sesuatu pada rumahku ini. Hampir seluruh ruangan yang ada di rumahku ia taruhi sesajen. Ketika aku menanyakan kepada ayah hanya bilang kalau itu untuk menolak bala. Di malam harinya, setelah selesai belajar, aku dan adikku berniat untuk tidur. Namun entah mengapa, di malam itu aku merasa sulit sekali untuk tidur. Pada malam itu, hanya tinggal aku sendirian yang masih terjaga. Di tengah kesunyian malam, aku merasakan seperti ada seseorang yang membuka pintu kamarku. Saat itu aku hanya bisa meringkuk ketakutan di atas kasurku. Aku tidak berani untuk melihatnya. Namun, tiba-tiba seperti ada yang menyentuh kakiku. Dengan refleks, aku pun langsung membalikkan badanku. Akan tetapi, aku tidak menemukan siapapun di sana. Di dalam ketakutan, aku seperti melihat ada bayangan hitam dari balik asap yang berasal dari kemenyan yang dibakar di atas mejaku. Entah mengapa, aku ingin sekali menyingkirkan benda itu. Tanpa sadar, aku pun mulai beranjak turun dari ranjangku. Saat kakiku menyentuh lantai, aku merasakan seperti ada sesuatu yang menetes. Tetesan itu berasal dari bawah ranjangku. Aku pun mulai menundukkan kepalaku untuk melihatnya. Namun tak disangka, di situ aku melihat ada sepasang kaki yang berdiri tepat di sisi lain ranjangku. Dengan gemetaran, aku pun memberanikan diri untuk membalikkan badanku. Akan tetapi, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat ada seorang pria yang mengenakan celana hitam dengan jaket kulit berwarna biru tua. Sosok itu sudah bersimbah darah dan mukanya hancur berantakan. Namun, yang membuat aku benar-benar syok hingga tidak sadarkan diri pada malam itu, sosok itu adalah sosoknya Mas Edi. Di pagi harinya, aku pun tersadar, namun aku merasakan tubuhku ini menggigil sangat hebat. Saat itu, di sampingku sudah ada ibu. Ibuku langsung menghubungi ibunya Mas Edi untuk memeriksa kondisiku. Tak lama dari situ, ibunya Mas Edi pun akhirnya tiba. Beliau langsung memeriksa kondisiku, lalu menyuruhku untuk meminum segelas air. Ibunya Mas Edi pun mulai berjalan menuju tempat sesajen yang ada di kamarku. Beliau mengambil sebutir telur yang berada di dalam tempat sesajen itu. Saat itu, aku melihat telur tersebut berisi segumpal cairan kental berwarna merah kehitaman seperti darah dan baunya sangat busuk seperti anak ayam yang gagal menetas. Hanya di kamar ini dan di kamar kosong itu saja bangkai anak ayam ini keluar. Sekarang kamu percayakan kalau ada yang tidak beres dengan rumah ini. Keesokan harinya, kedua orang tuaku bersama ibunya Mas Edi hendak pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Di hari itu, orang tuaku menyuruh buleku untuk menemani aku dan juga adikku di rumah. Akan tetapi, beberapa jam kemudian, aku mendapatkan kabar kalau mobil yang dikendarai oleh ayahku terlibat kecelakaan dan mengakibatkan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Aku merasa sangat terpukul dengan kejadian itu. Semenjak kematian kedua orang tuaku, padeku ini menawarkan diri kepada buleku untuk merawat dan membesarkan aku beserta adikku. Pada saat itu juga, tawarannya pade ini langsung disetujui oleh buleku. Dan akhirnya, aku dan juga adikku tinggal bersama pade dan juga bude. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tak terasa, aku sudah beranjak dewasa.
Saat itu, aku memutuskan untuk merantau ke suatu tempat bersama adikku. Karena kami sudah tidak tahan lagi tinggal di dalam rumah bersama Pade dan juga budeku ini. Terlebih lagi, ketika sorop tiba, rumahku ini seperti dihuni oleh banyak makhluk halus. Dengan berat hati, kami berdua pun akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Beberapa waktu kemudian, aku mendapatkan telepon dari budeku di kampung. Kamu ndak pulang, Ta? Pademu baru saja meninggal dunia, sedangkan budemu sudah lama pergi meninggalkan pademu. Semua saudara kita sepakat kalau rumah ini adalah milik kalian, hak kalian. Pulang ya, Dok, biar rumah nggak kosong. Singkat cerita, kami berdua pun akhirnya sampai di rumah kami yang dulu. Ketika aku dan juga adikku hendak akan beristirahat untuk melepas penat, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara jendela yang dibanting. Suasana di dalam kamar pun pada saat itu langsung berubah menjadi sangat hening. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik pintu kamar kami. Sosok itu berjalan terlunta-lunta dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidung dan juga telinganya. Sosok itu seperti mayat yang baru saja keluar dari liang kuburnya. Semakin lama, sosok itu semakin terlihat jelas. Yang ternyata sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Padeku. Saat itu, kami hanya bisa terdiam menyaksikan Pade yang seperti merintih kesakitan. Pade rindu kalian. Pade mulai nom. Pade mulai. Malam itu merupakan malam tergila yang pernah aku alami. Ketika itu, aku merasa seperti ada yang janggal. Kenapa sosok Pade itu selalu menyebutkan nama istrinya atau budeku? Mungkin semua kejadian ganjil ini ada hubungannya dengan budeku. Di saat itu juga, aku pun teringat ketika aku masih kecil, aku pernah mendengar kalau bude pernah melakukan ritual puasa sorop. Dari situ, aku mulai penasaran dan ingin mencari tahu tentang asal-usul dari budeku ini. Keesokan harinya, aku pun berkunjung ke rumah buleku. Sesampainya di sana, aku langsung menanyakan kepada buleku, siapa sebenarnya budeku ini. Akan tetapi, bule hanya diam, tidak mengatakan apa-apa. Ketika itu, buleku membawa selembar kertas dan memberikan kertas itu kepadaku. Orang tuamu dan pademu punya dosa besar kepada budemu. Bule sendiri juga tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Berangkatlah ke sana kalau kamu ingin tahu siapa budemu sebenarnya. Saat itu, aku langsung membuka kertas yang diberikan oleh buleku ini. Ketika ku buka, kertas tersebut berisikan sebuah alamat. Alamat itu cukup jauh dari tempat tinggalku. Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga aku langsung berangkat ke alamat tersebut. Singkat cerita, aku pun akhirnya sampai di alamat itu. Aku tiba di sebuah rumah besar, seperti rumah peninggalan Belanda, dengan halaman yang sangat luas dan dikelilingi oleh pagar besi yang sudah berkarat. Ketika itu, hujan turun cukup deras. Aku pun mulai mengetuk pagar rumah itu menggunakan batu. Tak berselang lama, datang seorang wanita tua yang menggandeng tangan seorang pria tua. Mereka menanyakan tentang maksud dan tujuanku mendatangi rumah mereka. Aku pun mulai menceritakan semuanya, mulai dari kematian kedua orang tuaku hingga kedatangan Pade yang sudah meninggal dunia. Ketika aku sedang bercerita, tiba-tiba pria tua itu memotong ceritaku sesaat setelah aku menyebutkan namanya Bude. Budemu itu anakku, Dok. Aku pun diajak ke sebuah lorong panjang yang berada di dalam rumah tersebut. Di sepanjang lorong itu, aku seperti melihat sosok yang terasa sangat familiar dari balik jendela di sisi kanan kiriku. Semakin berjalan masuk ke dalam, sosok itu terasa semakin banyak. Namun aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan
mengikuti langkah kaki dari kedua orang tua itu. Aku pun akhirnya sampai di sebuah pintu kayu berwarna coklat. Di balik pintu itu, aku mendengar suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya terdengar begitu familiar, suara yang sudah lama tidak aku dengar. Suaranya Bude. Pintu tersebut dibuka oleh pria tua itu. Di dalam sana aku melihat Bude sedang duduk di atas lantai dengan kaki yang dipasung dan kedua tangannya diikat. Saat itu aku merasa iba melihat kondisi Bude. Akan tetapi di sela-sela tangisannya, tiba-tiba Bude tersenyum hingga menunjukkan giginya yang pada saat itu sudah dipenuhi oleh darahnya sendiri. Di saat itu juga, pria tua itu mulai berjalan menghampiri Bude. Tepat di hadapan Bude, pria tua itu langsung menghantamkan tongkat ke kepalanya Bude. Belum cukupkah kamu mempersulit keluargamu sendiri? Sekarang, keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan Bapak harus menyadarkanmu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa balik lagi. Bapak gak akan mati sampai kamu sadar, anakku. Di saat itu juga, wanita tua itu pun menceritakan semuanya kepadaku. Jadi gini, Ndok. Sebelum bertemu dengan pademu, budemu ini sebenarnya sudah menikah. Sayangnya setahun kemudian, suaminya itu meninggal dunia. Budemu ini sangat cinta kepada suaminya dan tidak rela ditinggal mati olehnya. Agar bisa bertemu kembali dengan suaminya, budemu ini nekat melakukan puasa sorop. Budemu mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya hanya untuk memakan tanahnya saja. Itulah alasan kenapa setiap sorop tiba, rumahmu selalu dipenuhi oleh arwah-arwah pemilik tanah kuburan tersebut. Selain itu, pernah di suatu malam, Pak Demo ini datang ke rumah kami bersama orang tuamu. Saat itu mereka datang dengan membawa jabang bayi yang masih merah. Jabang bayi itu baru saja lahir dari budemu. Namun, bentuknya tidak seperti jabang bayi pada umumnya. Jabang bayi itu memiliki bentuk kepala seperti sapi dan meninggal sesaat setelah dilahirkan. Karena takut jadi bahan omongan, Pak Demo ini memutuskan untuk mengubur jasad jabang bayi tersebut di salah satu kamar yang berada di rumahmu. Pak Demo juga akhirnya menjalani puasa sorop agar bisa bertemu kembali dengan anaknya itu. Namun, pada saat itu, Budemu tidak sengaja mendengar percakapan antara ayah dan Pak Demo. Saat itu ayahmu mengatakan kalau yang menghamili Budemu itu adalah jin yang sering mendatangi rumahmu. Budemu marah besar saat mendengar itu. Namun tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Karena orang tuamu dan juga Pak Demo sekarang sudah tidak ada. Yang sabar ya, Ndok. Akhir kisah ini ditutup dengan dibongkarnya makam jabang bayi tersebut di dalam kamar Pade dulu. Di dalam sana ditemukan tulang belulang yang pada akhirnya tulang belulang itu dibungkus dengan kain kafan lalu diberikan kepada Bude. Konon katanya setiap malam budeku ini sering tertawa sendirian sambil bernyanyi seperti orang yang sedang menidurkan anaknya. Oke guys, menurut kalian gimana nih tentang kisah kali ini? Jangan lupa tulis tanggapan kalian ya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di Story of Janari berikutnya.